Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Febrianto, MPD, selaku dosen penguji pada kesempatan kali ini, serta Ibu Rani Oktavia, MPD, selaku dosen pembimbing saya, serta teman-teman yang telah hadir pada seminar proposal pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Meaningful Instructional Design terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada materi sistem penapasan di SMPN 2 Kota Solo. Dengan presenter saya sendiri, Rini Anggraini, NIM 1923-1039. Yang pertama kita masuk pada bagian bab 1, yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah dimulai dari pendidikan abad 21, di mana abad 21 merupakan abad yang menuntut terciptanya kualitas sumber daya manusia. Di mana abad 21 ini terjadi perubahan yang sangat fundamental yang terkhusus pada dunia pendidikan. Pada abad ini, pendidik diharapkan mampu merancang pembelajaran yang inovatif sehingga memungkinkan siswa untuk mewujudkan cita-citanya sebagai pembaruan dalam dunia pendidikan ini. Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan yang merupakan esensi dalam memajukan suatu bangsa yang dikemukakan oleh A.T. Hasibuan dan Prastowo tahun 2000. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimana yaitu tentang sistem pendidikan nasional memiliki arti bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan juga bangsa serta negara. Nah, solusi yang dilakukan pemerintah terhadap pendidikan pada abad 21 ini dengan menerapkan kurikulum 2013. Nah, saat ini Indonesia gencar dalam mengembangkan kurikulum 2013 yang dirancang sebagai kurikulum nasional, yang mana kurikulum 2013 ini sebagian telah digunakan oleh sekolah yang ada di Indonesia. Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 sudah merupakan pembelajaran IPA yang dilaksanakan secara terpadu, di mana pembelajaran IPA ini sudah mencakup 3 unsur, yaitu fisika, kimia, dan juga biologi yang dipelajari secara terpadu, di mana pembelajaran IPA terpadu merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan unsur-unsur pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA terpadu diharapkan dapat mampu membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan, serta untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di sekelilingnya. Maka dari itu, pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu ditujukan agar pembelajaran IPA lebih bermakna, efisien, dan juga efektif. Namun pada kenyataannya, saat ini proses pembelajaran IPA tidak sesuai dengan tujuan dan penerapan kurikulum 2013, terkhusus pada di SMPN 2 Kota Solok, di mana setelah dilakukan observasi awal, permasalahan yang didapat adalah setelah mengamati langsung serta mewawancarai guru IPA, yaitu terdapat berbagai permasalahan. Salah satunya adalah masih ada peserta didik yang pasif ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ketika pembelajaran berlangsung, model pembelajaran yang digunakan oleh guru itu masih berupa model pembelajaran yang lama, yaitu atau konvensional, yaitu berupa model ceramah dan juga diskusi. Kemudian menurut Adilah, model ceramah dan diskusi itu adalah dapat membuat siswa menjadi pasif sehingga kegiatan hal ini dikarenakan peserta didik merasa canggung, malu, ataupun takut pada saat proses pembelajaran. Pada saat diskusi pun, peserta didik yang bertanya dan aktif pun hanya itu-itu saja, sehingga tidak terjadi keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, yang mengakibatkan hasil belajar pengetahuan atau kognitif siswa itu menjadi rendah, dan rendahnya hasil belajar peserta didik ini dapat berdampak atau dapat terlihat dari rata-rata nilai pengetahuan ataupun nilai kognitif yang rendah ini dapat terlihat pada tabel halaman 7, yaitu tabel 1 daftar rata-rata nilai penugasan harian pada mata pelajaran IPA semester ganjil kelas 8, di mana nilai rata-rata siswa itu berada di bawah KKM. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, itu membuktikan bahwa bukan guru saja yang mempengaruhi proses pembelajaran, tetapi juga strategi yang digunakan oleh guru tersebut juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran, baik itu belum terlaksana secara baik ataupun model yang diterapkan belum tepat dengan kondisi kelas itu sendiri.
Jalan dengan pendapat Novalencia pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa keberhasilan belajar siswa itu bukan semata-mata diperoleh dari guru saja, tetapi juga dari pihak lain yang terlibat dalam proses pembelajaran seperti teman sebaya maupun mode pembelajaran yang tepat. Untuk itu perlu adanya inovasi, perubahan terhadap mode pembelajaran ini. Menurut Khoiriyah pada tahun 2018 pun mode pembelajaran disusun agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik sehingga materi dapat terserap dengan sempurna yang akhirnya berdampak terhadap hasil belajar siswa. Nah, melalui beberapa kajian literatur mengenai mode pembelajaran didapatkan mode pembelajaran yang cocok untuk permasalahan ini adalah mode pembelajaran MID atau Meaningful Instructional Design yang merupakan mode pembelajaran cooperative learning. Hal ini dikarenakan mode pembelajaran ini dapat menciptakan proses pembelajaran yang terencana berdasarkan ciri dari setiap sintaks yang ada dan terarah berdasarkan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, model Meaningful Instructional Design atau MID ini sangat tepat untuk diterapkan pada proses pembelajaran karena lebih mengutamakan kebermaknaan belajar. Sejalan dengan pendapat Khotimah dan juga Faitur Rahman, pembelajaran MID ini merupakan pembelajaran yang mengutamakan kebermaknaan belajar dan efektivitas dengan cara membuat kerangka kerja atau aktivitas secara konseptual serta konstruktivitas. Sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu sangat bermakna bagi peserta didik, interaktif, serta menyenangkan. Dengan demikian, model tersebut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yang mengalami kesulitan dengan materi, terutama materi sistem pernapasan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu mode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih berupa model ceramah dan juga diskusi. Yang kedua, siswa tidak aktif atau pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, pada saat diskusi berlangsung, peserta didik yang bertanya dan aktif hanya itu-itu saja. Kemudian yang terakhir yaitu hasil belajar peserta didik masih rendah, terutama hasil belajar kognitif siswa. Kemudian masuk ke batasan masalah. Jadi batasan masalah pada penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, mode pembelajaran yang dipakai dalam penelitian ini adalah mode pembelajaran Meaningful Instructional Design atau MID. Kemudian yang kedua, hasil belajar dibatasi pada kompetensi kognitif saja atau pengetahuan. Yang ketiga, materi yang dipakai pada materi kelas 8, yaitu pada KD 3.9 mengenai materi sistem pernafasan. Masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah mode pembelajaran MID, Meaningful Instructional Design, berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada materi sistem pernafasan di SMPN 2 Kota Solo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mode pembelajaran MID, Meaningful Instructional Design, berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada materi sistem pernapasan di SMPN 2 Kota Solo. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, bagi peneliti untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana studi pendidikan IPA dan untuk menambah wawasan mengenai pengaruh mode pembelajaran MID, Meaningful Instructional Design, terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas 8. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik yaitu diharapkan mode pembelajaran MID ini dapat meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, bagi guru untuk mode pembelajaran MID ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain yaitu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu pembelajaran IPA pada kurikulum tahun 2013. Di mana pembelajaran IPA di sekolah menengah pertama pada kurikulum 2013 ini terdapat beberapa perubahan. Di antaranya adalah konsep pembelajarannya dikembangkan sebagai mata pembelajaran Integrative Science atau IPA terpadu, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu lagi, di mana konsep keterpaduan ini ditunjukkan dalam kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Pada pembelajaran IPA, yakni di dalam satu KD itu sudah memadukan konsep IPA dari bidang ilmu biologi, fisika, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa atau IPBA. Kemudian yang kedua yaitu mode pembelajaran. Mode pembelajaran menurut Hayati pada tahun 2017 yaitu mempunyai sejumlah ciri khas yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode, yaitu rasional, teoretik, yang logis, dan kuat yang disusun oleh pengembangnya, sintak yang berupa tingkah laku atau pola atau langkah pembelajaran yang diperlukan agar mode tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses. Kemudian sistem sosial yang berupa kaidah atau tata aturan yang dirancang dan disepakati untuk dijadikan dan dijalankan dalam proses pembelajaran. Kemudian prinsip reaksi yang menata bagaimana interaksi antar semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran seharusnya berlangsung. Kemudian sistem pendukung berupa perangkat pembelajaran dan perlengkapan lainnya untuk pendidik maupun untuk peserta didik yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan.
Kemudian dampak instruksional berupa tujuan pembelajaran yang akan dicapai baik secara langsung maupun berupa dampak pengiring ataupun nurturan efek. Pembelajaran yang aktif di sekolah itu antara lain meliputi ada mode pembelajaran langsung, kemudian mode pembelajaran berbasis masalah, dan kemudian mode pembelajaran kooperatif. Nah, mode pembelajaran MIT ini termasuk mode pembelajaran kooperatif, di mana mode pembelajaran MIT ini adalah mode pembelajaran yang mengarah pada kebermanfaatan belajar siswa dengan membangun pengetahuan sendiri, lalu membentuk aktivitas konseptual kognitif. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Ausubel bahwa bahan pembelajaran haruslah yang memiliki makna atau meaningful, di mana pembelajaran yang bermakna merupakan prosedur yang dikaitkan dengan materi atau informasi yang baru dengan pemikiran yang sudah ada dalam pengetahuan. Dengan kata lain, pengetahuan yang sudah dipelajari dan diingat oleh peserta didik. Nah, mode pembelajaran MIT ini, Meaningful Instructional Design, digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi karena metode pembelajaran ini dapat memupuk kerjasama siswa dalam menjawab pertanyaan, mengikuti proses pembelajaran, keaktifan siswa. Itu tampak sekali pada siswa mencari pasangan kartunya masing-masing dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian masuk kepada hasil belajar. Hasil belajar itu terkait dengan perubahan terhadap diri seseorang yang setelah melakukan serangkaian proses pembelajaran, di mana bentuk perubahan hasil dari pembelajaran ini dapat berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, bahkan tingkah laku, keterampilan, serta kecakapan dari orang tersebut. Nah, perubahan pada arti perubahan yang ditemukan oleh pertumbuhan tidak dikategorikan sebagai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil belajar bersifat relatif, menetap, dan memiliki potensi untuk bisa berkembang. Selanjutnya itu kajian materi sistem pernafasan, yang dimana materi sistem pernafasan manusia ini diajarkan di kelas 8 pada semester genap, yang dimana menurut Daryanti dan kawan-kawan, materi sistem pernafasan ini terbagi atas 3, yaitu organ pernafasan, struktur, dan fungsi pernafasan. Kemudian kita masuk ke penelitian yang relevan. Ada 3 penelitian yang relevan, yaitu yang pertama penelitian Ariska pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Mode Pembelajaran Meaningful Instructional Design terhadap Pemahaman Konsep Fisika Peserta Didik. Yang kedua yaitu penelitian Muhammad Anas pada tahun 2020 yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi Siswa dengan Penerapan Mode Pembelajaran Meaningful Instructional Design. Dan yang ketiga yaitu penelitian Mulyono dan Meis pada tahun 2018 di mana berjudul Self-Assessment on the Achievement of the Ability of Mathematical Proportional Application in Meaningful Instructional Design Meet Learning View from Students' Learning Style, di mana ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan ataupun peningkatan hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif menggunakan mode pembelajaran Meaningful Instructional Design ini. Selanjutnya kerangka berpikir yang dapat dilihat pada slide presentasi. Kemudian hipotesis penelitian yaitu HA-nya, terdapat pengaruh mode pembelajaran Meaningful Instructional Design atau MID terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada materi sistem pernapasan manusia di SMPN 2 Kota Solok. Kemudian H0-nya, tidak terdapat pengaruh mode pembelajaran Meaningful Instructional Design atau MID terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada materi sistem pernapasan manusia di SMPN 2 Kota Solok. Selanjutnya kita masuk ke desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan menggunakan dalam bentuk non-equivalent control group design, di mana ada 2 kelas, ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Pada bagian pretest, yaitu O1 dan O3 merupakan kelompok kelas sebelum dilakukan perlakuan oleh peneliti, dan X dan Y merupakan pelakuannya. X merupakan pelakuan melalui pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe MID, sedangkan Y merupakan pelakuan melalui pembelajaran yang menggunakan model konvensional. Kemudian pada bagian post-test, O2 merupakan kelompok kelas yang setelah diberikan pelakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe MID. Kemudian yang O4 itu kelompok kelas setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMPN 2 Kota Solok, dan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun 2021-2022, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 yang berada di SMPN 2 Kota Solok yang terdaftar pada tahun 2021-2022. Sampel dari penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya adalah variabel dan data penelitian. Variabel dari penelitian ini yaitu yang pertama variabel bebasnya, yaitu mode pembelajaran Meaningful Instructional Design, sedangkan variabel tarikatnya adalah hasil belajar kognitif peserta didik. Kemudian data penelitiannya ada 2, ada data primer dan data sekunder. Data primer itu didapatkan dari data hasil
belajar peserta didik yang didapatkan pada pelaksanaan pretest dan posttest. Kemudian data sekundernya didapatkan dari guru mata pelajaran IPA melalui nilai penugasan harian peserta didik di semester ganjil. Itu definisi operasional. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pemahaman penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan variabel penelitian ini. Yaitu yang pertama, model pembelajaran MIT. Pembelajaran MIT adalah model pembelajaran yang mengutamakan kebermaknaan belajar dan juga efektivitas dengan cara membuat kerangka kerja aktivitas secara konseptual dan konstruktivitas, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu sangat bermakna bagi peserta didik, interaktif, dan juga menyenangkan. Nah, pembelajaran ini dimulai dari siswa yang disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban beserta soal. Sebelum batas waktu yang ditentukan, siswa itu dapat mencocokkan kartunya, dan apabila ia dapat mencocokkan kartunya, maka ia diberi poin. Yang kedua adalah hasil belajar. Hasil belajar itu adalah penilaian terhadap segala upaya yang menyangkut aktivitas otak peserta didik dalam ranah pengetahuan yang meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Hasil belajar yang diamati dalam penelitian ini adalah aspek kompetensi pengetahuan atau kognitif, dan instrumen yang digunakan untuk menilainya menggunakan kartu yang berisi soal dan kartu lainnya yang berisi jawaban. Kita masuk ke tahap prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Kemudian pada tahap persiapan, prosedur yang dilaksanakan adalah yang pertama melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Kemudian setelah proposal disetujui, maka proposal ini diseminarkan. Setelah itu melakukan pembuatan instrumen penelitian, melakukan validasi terhadap instrumen kepada validator. Kemudian melakukan revisi atas validasi itu. Setelah melakukan uji coba pada instrumen seperti uji reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, kemudian dilakukan penetapan jadwal dan tempat penelitian. Kemudian mengurus surat penelitian, menyiapkan dan menyusun perangkat yang dibutuhkan ketika penelitian seperti RPP, kisi-kisi soal, dan lainnya, dengan indikator pembelajaran yang dipilih. Kemudian pada tahap pelaksanaan dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Dengan pertemuan pertama dilakukan pretest kepada kedua kelas sampel, dan untuk pertemuan kedua sampai keempat dilakukan proses pembelajaran kepada 2 kelas sampel dengan menerapkan model pembelajaran yang berbeda. Untuk skenario pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol itu terdapat perbedaan pada kegiatan inti, yaitu pada kegiatan intinya terdapat 3 sintak yang digunakan dalam mode pembelajaran ini, yaitu lead-in, reconstruction, dan juga production. Sedangkan pada metode pembelajaran ceramah dan diskusi terdapat 5 tahap, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pada kegiatan lead-in ini, guru menciptakan situasi terkait pengalaman pada setiap peserta didik, lalu guru memberikan pertanyaan sehingga peserta didik dapat merefleksikan dan menganalisis pengalaman di masa lalu. Kemudian, guru memberikan pertanyaan terkait konsep-konsep atau ide yang belum diketahui oleh peserta didik. Kemudian pada tahap reconstruction, itu guru memberikan informasi kepada peserta didik sehingga mereka dapat mendengarkan, menyimak teks atau bacaan yang ingin peserta didik ulas, rangkum, dan menambah pengetahuan baru. Pada tahap production, itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan berbaris menurut kelompok masing-masing. Kemudian guru menyediakan beberapa pasangan kartu yang berisi soal dan jawaban terkait materi yang dipelajari. Kemudian siswa secara bergantian disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktu ditentukan. Siswa dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu dan kemudian diberi poin. Kemudian yang ketiga adalah tahap penyelesaian, di mana pada tahap penyelesaian ini itu peneliti mengumpulkan hasil dari data kemampuan kognitif, baik itu pretest dan juga posttest. Kemudian menganalisis hasil data kemampuan kognitif peserta didik melalui uji statistik, kemudian menarik kesimpulan dan menyusun laporan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu soal pilihan ganda untuk pretest dan posttest. Nah, agar tes menjadi instrumen yang baik, maka diperlukan uji coba statistiknya, yaitu yang pertama validasi tes, reliabilitas, indeks kesukaran, dan juga daya pembeda. Kemudian teknik analisis data. Untuk menganalisis data digunakan uji prasyarat. Uji prasyarat itu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan itu terdistribusi normal atau tidak, dan homogen atau tidak. Nah, untuk mengetahui data tersebut terdistribusi normal dilakukan uji normalitas, sedangkan untuk mengetahui apakah data tersebut homogen atau tidak itu digunakan uji homogenitas.
Selanjutnya yaitu teknik analisis data yang kedua, yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima ataupun tidak. Ada dua uji yang dilakukan dalam hal ini, yaitu uji parametrik dan uji non-parametrik. Uji parametrik dilakukan apabila data itu normal dan homogen dengan menggunakan uji T, sedangkan uji non-parametrik itu dilakukan jika salah satu data homogen atau normal atau tidak keduanya dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Selanjutnya teknik analisis data yang ketiga yaitu uji N-gen, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif pelakuan yang kita berikan. Demikianlah presentasi proposal penelitian ini, dikembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.